Yang pertama, login dulu sebagai root. Setelah masuk, konfigurasi IP address, ubah IP-nya menjadi 192.168.1.49. Lalu DNS servernya sesuai ISP 192.168.1.1. Lalu oke. Lalu kita restart networknya. Selanjutnya lakukan update. Ketikkan yum update min y. Lalu tunggu proses hingga selesai. Oke, setelah selesai, kita install web server, yum install httpd min y. Oke, selanjutnya jalankan web servernya. Systemctl start httpd dan enable. Oke, lalu kita izinkan agar bisa diakses dari luar. Firewall min cmd min add min port, masukkan port http 480/tcp, lalu permanen dan zone-nya publik. Enter. Lalu kita buka untuk port HTTPS, kita ubah portnya 443. Setelah selesai, reload firewallnya. Firewall min cmd min reload. Selanjutnya kita install database, yum install MariaDB server MariaDB mini. Oke, selesai, kita jalankan database-nya systemctl start MariaDB. Oke, lalu kita enable. Oke, selanjutnya kita konfigurasi pengaturan di MariaDB-nya, pengaturan instalasi, MySQL Secure Installation, huruf kecil semua. Lalu passwordnya karena kosong langsung enter, kita no, tidak usah diubah. Lalu klik ya, kita hapus anonymous user, lalu kita disable agar root bisa login, lalu remove database-nya, tes database, lalu klik Y sampai selesai. Selesai, kita coba masuk dengan akun root. Lalu kita buat user baru sebagai pengganti admin, pengganti root, super user, create all, on bintang titik bintang 2. Ini nama usernya, admin, lalu add localhost, lalu passwordnya identified by, passwordnya kita masukkan 1, 2, with grant option, titik koma, kalau enter. Oke, query oke. Selanjutnya kita flush
privilege. Oke, selesai keluar dari database, lalu kita coba masuk dengan user yang baru saja dibuat, user admin. SQLO admin winp, lalu masukkan passwordnya 12. Oke, setelah bisa masuk, kita keluar, lalu kita install PHP. Yum install PHP MySQL min-y. Oke, lalu kita jalankan PHP-nya. Kita restart HTTP-nya agar PHP-nya berjalan. Lalu kita buat untuk pengecekan versi PHP, kita masuk ke directory /var/pw/html. Lalu kita buat file info.php, touch info.php. Lalu kita edit dengan text editor nano info.php, lalu masukkan script PHP. Untuk ngecek info PHP, ketikkan PHP info kurung buka kurung tutup titik koma, lalu save, Ctrl+X lalu enter. Setelah itu kita coba cek di web browser, masukkan IP address /php info.php. Oke, jika seperti ini maka sudah berhasil scriptnya php.info info.php. Nah, selanjutnya proses instalasi CMS Joomla. Kita install terlebih dahulu widget dan unzip untuk perintah mendownload dan mengekstrak. Tunggu proses instalasi selesai. Oke, selesai. Kita buka dulu database MySQL min-u admin min-p, masukkan passwordnya, lalu kita buat database namanya db Joomla, db_Joomla. Selanjutnya kita buat user baru, create user Joomla, ini nama usernya, add localhost, lalu passwordnya identified by, passwordnya kita masukkan 123 koma. Oke, lalu grant kita jadikan untuk mengakses database db Joomla hanya user Joomla. Grant all privilege on db Joomla. Titik bintang spasitu Joomla at localhost. Oke, lalu flush privilege. Oke, selesai. Lalu keluar dari MySQL, dari database. Selanjutnya restart, kita restart web servernya http. Lalu restart MariaDB-nya. Oke, selesai. Lalu kita download file CMS-nya, instalasi CMS-nya.
Widget https://github.com/jumla strip cms /releases /download /345/jumla _345 strip stabil strip full package _package .zip. Lalu enter dan tunggu hingga proses downloading selesai. Oke, selesai, lalu kita ekstrak filenya, unzip spasi min k agar silence, lalu ketikkan jumlah nama filenya min d, kita masukkan ke dalam direktori, var /www/html, lalu enter, lalu tunggu proses unzipnya selesai, proses extractnya. Oke, setelah selesai kita on min r untuk milik direktorinya apache .2 di direktori /var /www/html lalu enter. Kita chmod untuk hak aksesnya 755, lalu min r dan direktorinya /var /www/html. Oke, lalu kita restart httpd dan mariadb nya. Kita restart httpd dan sistem restart mariadb. Oke, lalu kita akses browser, kita masukkan IP address CentOS-nya 192.168.1.49, lalu akan keluar installation page untuk Joomla. Oke, kita pilih bahasanya bahasa Indonesia. Masukkan situs nama situsnya misalkan tes web. Lalu ini deskripsi untuk situsnya, misalkan membuat web test. Oke, lalu memasukkan email admin. Lalu nama pengguna ini adalah untuk nanti mengedit jumlahnya di webnya, misalkan Said. Passwordnya, lalu konfirmasinya kita sandi, lalu klik berikutnya. Lalu ini database-nya, masukkan nama penggunanya yang tadi kita buat di database, yaitu Joomla sesuai yang dibuat sebelumnya. Kata sandinya 123. Lalu nama database-nya db_joomla. Lalu klik berikutnya. Oke, lalu konfigurasi FTP, kita langsung next saja. Lalu ini ikhtisarnya
Oke, jika sudah sesuai langsung klik pasang dan tunggu proses pemasangan selesai. Oke, lalu setelah selesai seperti ini, lalu hapus direktori pemasangan, klik jika tidak bisa menghapus secara otomatis, maka harus dilakukan secara manual. Buka kembali CentOS-nya, lalu kita ls cek isi direktorinya. Lalu ada directory installation yang warna biru di bawah info.php. Kita rename saja mv installation menjadi backup strip installation, lalu enter. Lalu kita cek kembali. Oke, sudah berubah. Lalu scroll ke bawah, itu ada catatan. Nah, lalu disuruh untuk membuat configuration.php sesuai script yang ada di bawahnya. Agar mempermudah, tinggal copy paste. Kita buka dengan SSH, buka cmd terlebih dahulu, lalu masukkan SSH root path IP-nya 192.168.1.49. Oke, karena tidak bisa menggunakan, jika seperti ini maka IP address-nya tidak bisa digunakan. Kita ubah dulu untuk sementara NMTOI, kita ganti IP address-nya selain dari 49. Misalkan 42. Lalu restart jaringannya, kita nonaktifkan dan aktifkan. Oke, buka cmd dan masuk kembali SSH dengan IP 42. Lalu yes, masukkan password rootnya. Oke, jika berhasil login, lalu kita masuk ke direktori var www/html. Lalu kita buat file yang tadi configuration.php. Kita touch configuration.php, lalu enter. Oke, selanjutnya kita edit text editornya dengan text editor file configuration.php. Kita copy semua yang ada di web, lalu paste di SSH dengan klik kanan. Oke, setelah selesai lalu save, Ctrl+X ya, lalu enter. Oke, lalu kita cek di browser. Tunggu, maka sudah berhasil, jumlah sudah terpasang. Itu ada test web. Selanjutnya kita konfigurasikan DNS agar untuk mengaksesnya nanti hanya perlu memasukkan nama domain. Kita install terlebih dahulu bin utils ny.
Oke, selesai. Lalu kita backup configuration DNS-nya, defaultnya. Lalu kita edit file name.conf. Lalu masukkan IP address 192.168.1.49. Nah, seperti script, masukkan IP address-nya di allow query. Kita copy, lalu scroll ke bawah di allow query-nya, paste. Lalu allow query change-nya. Oke, lalu scroll ke bawah. Kita cari zone di bawah logging. Di bawah logging lalu enter. Kita masukkan zone-nya, zone reverse dan zone forward yang akan dibuat. Klik kanan. Lalu save. Setelah itu kita edit zone forward-nya. Nano cctc number db.ci.xyz. Lalu kopikan script-nya. Oke, nama domain yang saya gunakan itu sai.xyz. Lalu setelah selesai save, kita buka zone reverse-nya. Kita copy kembali script-nya. Lalu paste. Lalu kita enable DNS-nya. Dan restart. Lalu kita izinkan firewall untuk service DNS. Lalu reload. Tunggu hingga ada notif sukses. Nah, setelah sukses, kita ganti IP kembali. Lalu ubah IP-nya menjadi 49. Lalu aktifkan dan nonaktifkan kembali. Oke. Setelah selesai, kita cek dulu IP-nya. Oke, jika telah berubah seperti awal, kita buka control panel, lalu masukkan IP untuk DNS-nya di pengaturan jaringannya, view network status and tags. Klik Wi-Fi. Lalu buka properties. Lalu masuk ke internet protocol versi 4, klik 2 kali. Lalu yang bawahnya use the following DNS, masukin IP sesuai centosnya. Lalu yang alternatifnya itu IP DNS defaultnya. Lalu oke. Close. Lalu kita buka web browser dan masukkan nama domainnya sai.xyz, lalu enter. Oke, jika masuk ke jumlah maka sudah berhasil.
Oke, kita bisa mengakses jumlah. Lalu, misalkan kita menggunakan IP, hasilnya sama.